Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan seperti Pak Mulya juga sudah bisa bergabung lagi untuk berkomunikasi dengan kita. Pak Mulya, tadi sempat kita hentikan cerita Pak Mulya mengenai modus-modus baru sampai kemudian Pak Mulya mengatakan sertifikat-sertifikatnya sudah jadi itu kemudian disimpan oleh para pelaku, ditahan. Bahkan informasi yang kami dengar sampai tahunan. Apa yang dilakukan oleh para pelaku ini Pak dengan sertifikat-sertifikat itu? Tadi Pak Trubus juga sudah mengatakan tadi bahwa ini kemudian jangan-jangan diganti namanya dan sebagainya, ada alat khusus untuk mengganti atau seperti apa. Ini juga informasi penting untuk masyarakat Pak Mulya. Iya. Jadi memang masyarakat yang sebelum ini atau selama ini mengajukan penerbitan sertifikat melalui program PTSL itu memang tujuan utamanya percepatan. Nah, sertifikat-sertifikat ini yang harusnya sudah jadi dan sudah ditandatangani, yang memiliki target untuk penyelesaian dan harusnya sudah diselesaikan, namun tidak diberikan kepada masyarakat si pemohon. Nah, dalam pengungkapan perkara ini, kami menemukan bahwa sertifikat milik si pemohon ini sudah seakan-akan diserah terimakan kepada si pemohon. Seakan-akan sudah terimakan, sudah diterima, padahal tidak. Ini masih disimpan. Kemudian dia bekerja sama dengan pelaku yang dalam hal ini adalah sebagai pemesan terhadap sertifikat tersebut untuk nanti fisik sertifikat ini dirubah datanya. Nah, perubahan data ini meliputi data fisik maupun data yuridis yang tertulis misalkan di lembar sertifikat ada nama, kemudian luas, itu dihapus oleh para si pelaku yang merupakan oknum, sekali lagi oknum pegawai BPN. Dihapusnya pun dengan cara-cara yang memang sudah mereka lakukan sekian lama ternyata. Dan kami kemarin pada saat penggeledahan di kantor BPN Jakarta Selatan menemukan alat yang biasa digunakan oleh si pelaku ini untuk menghapus data si pemilik atau pemohon yang sebenarnya, kemudian ditimpa dengan nama si pelaku mafia tanah ini dengan luasan juga yang baru. Nah, biasanya ini sebagai contoh yang cukup meresahkan, salah satu masyarakat pemohon dia mengajukan sudah terbit dengan luasan sekitar 37 meter. Ketika datanya diganti menjadi nama si pelaku mafia tanah ini, itu luasannya menjadi 2.000 sekian meter. Nah, ini tentunya ada jauh sekali bedanya, Pak. Ada tanah-tanah yang dicaplok nih, diambil oleh si pelaku ini. Inilah mengapa kemarin disampaikan juga oleh Bapak Direktur bahwa ini cukup meresahkan. Bahkan kami prediksi masih ada masyarakat yang belum tahu kalau dia menjadi korban dalam modus ini. Seperti itu. Nah, yang lebih ironisnya lagi adalah penyalahgunaan terkait akun KKP di jajaran kementerian ini. Di mana setelah data pada sertifikat fisiknya itu dirubah tadi, nah ini data ini kan harusnya diinput ke dalam sistem, ke dalam program. Nah, ini mereka juga melakukan, jadi seakan-akan betul itulah punya si mafia tanah ini. Secara fisiknya betul tertulis, di sistem juga sudah diganti datanya oleh para pelaku ini. Sehingga inilah yang menurut kami yang selama ini memang belum terungkap ke permukaan dan memang cukup sulit kami awalnya untuk bisa membuktikan terkait modus-modus yang dilakukan oleh para sindikat mafia tanah ini. Demikian. Baik, nah ini mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Pak Trubus, Pak. Iya, menurut saya ini memang sangat miris ya kalau kita lihat bagaimana kemudian sertifikat yang sudah jadi, sudah ditandatangani, tidak diserah terimakan kepada si pemohon. Pada akhirnya di situ si pemohon taunya bahwa sertifikatnya belum jadi, masih nunggu-nunggu. Sementara kenyataannya sudah jadi. Nah, di situ ternyata ada celah bagi oknum di BPN tadi untuk merubah namanya, merubah ini menurut saya satu modus yang sangat mengerikan karena kebetulan kalau PTSL ini karena PTSL ini kan untuk masyarakat menengah ke bawah kan, sebenarnya masyarakat yang jujur saja memang tidak berkemampuan. Selama ini kan orang mengurus sertifikat tanah kan lama, apalagi mereka-mereka yang tidak punya uang lah kasarnya kan. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui program PTSL ini kan semua dipercepat. Nah, dipercepat urusannya sebenarnya 1 bulan, 2 bulan udah selesai, Mbak. Tapi yang terjadi ini sampai tahunan-tahunan. Nah, ini kan mesti ada kesengajaan di situ kan. Yang kedua, menurut saya apa yang terjadi sesungguhnya adalah
ini persoalan masyarakat sendiri juga kurang kritis gitu. Nah, itu Harusnya dia. masyarakatnya kan harusnya melaporkan kok kenapa tanahnya saya seperti ini. Tapi Betul. memang masyarakat kita ini kadang-kadang terlalu permisif juga ya, terlalu nerimo gitu ya, sehingga percaya kepada yang namanya aparat gitu. Baik, ya, untuk itulah malam hari ini kami adakan dialog ini juga Pak Trubus. Betul, jadi ini memang masyarakat harus juga didorong agar memberikan masukan-masukan kritis terhadap kondisi yang ada, jangan kemudian seolah menerima apa adanya. Yang ketiga menurut saya memang ini tugas dari Satgas juga untuk selalu mengedukasi kepada masyarakat melalui temuan-temuan ini kan mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa persoalan pengurusan sertifikat tanah itu harus kedua belah pihak saling koordinasi, kolaborasi, dan tadi dijelaskan dari ATR BPN juga dijelaskan sudah melakukan berbagai langkah kementerian yang sekarang melakukan langkah dengan melakukan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga yang lain termasuk di dalamnya masyarakat. Ini kan sudah bagus, artinya langkah ini, tetapi ini kan harus diikuti dengan satu pengawasan yang ketat pula. Kedua juga harus ada law enforcement bagi mereka yang ini. Itu law enforcement jangan perlu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tanah kan jumlah banyak. Itu harus hukumannya seberat mungkin. Maksudnya dimiskinkan saja hukumannya bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran itu. Baik, singkat saja mungkin Pak Hari. Tadi sudah menjelaskan Pak Trubus, penting juga loh masyarakat untuk bisa sadar mengenai hal ini. Pak Mulya juga mengatakan jangan-jangan sepertinya masih banyak masyarakat yang belum ngeh mengenai hal ini. Silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak Hari, singkat menutup perbincangan kita soal ini. Ya, artinya ada beberapa hal ya. Pertama, masyarakat wajib menjaga tanahnya ya. Jadi terutama kalau kemudian itu tanah-tanah yang statusnya kosong, tidak ditempati, ya maka sebaiknya itu tanah-tanah itu diperjelas, diberi plan kepemilikannya, mungkin juga lebih baik itu ada bangunan di atasnya, ada yang menjaga, sehingga itu tidak menjadi objek yang akan diserobot oleh mafia-mafia tanah ini. Nah, kedua, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebaiknya menyimpan dengan baik sertifikat yang sudah dimiliki dan sebaiknya tidak diserahkan atau kemudian bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini penting supaya karena sekali ini pindah tangan itu bisa terjadi bermacam-macam hal. Baik. Nah, hal yang lain mungkin masyarakat untuk pelayanan yang berkaitan dengan sertifikasi dan sebagainya dapat mengunduh aplikasi yang telah kami siapkan, itu aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, di sana akan banyak di aplikasi itu memang sengaja dibuat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dalam proses terkait masalah-masalah pertanahan. Baik Pak Hari, terima kasih Pak Hari untuk masukannya kepada masyarakat. Semoga ini menambah kewaspadaan dari masyarakat juga, kemudian juga bisa dilaksanakan, dan yang pasti kami terus tunggu bagaimana upaya bersih-bersih mafia tanah ini. AKP Mulya juga terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami, kepada masyarakat mengenai modus-modus baru yang sudah terjadi sehingga masyarakat juga semakin aware mengenai hal ini. Kalau tadi mengatakan dari Pak Mulya memang ada kesulitan untuk bisa mengungkap modus-modus baru, ya semoga bisa terus istiqomah untuk bisa menjalankan ini, semangat terus begitu ya. Angin. Itu dia. Pak Trubus juga terima kasih tadi pesan-pesannya dan juga pandangannya.